hafal Quran, coba hafizoh, hafal Quran, tapi kok zinah ya, dia selingkuh kemudian zinah. Dia zinahnya nggak cuma dengan satu laki-laki ya, dia zinah ada beberapa mungkin laki, jadi dia selingkuh. Kemudian dia itu selingkuh lagi, jadi selingkuhannya diselingkuhi. Ngeri ya, ngapain hafalin Quran ya, pada akhirnya gitu-gitu juga ya, sama aja. Pertanyaannya mungkin, kenapa kok, maksudnya kan ini urusan orang lain, ngapain kita ikut campur ya. Jadi seorang influencer ini, dia perempuan yang hafal Quran. Dia juga alumni dari sebuah pesantren tahfidz ya, yang lumayan tersohor di Indonesia, karena pendirinya juga seorang pendakwah nasional ya. Dia pernah berumah tangga, sudah punya anak, dan dia ini hafal Quran 30 juz ya. Bayangkan ya, hafalannya tuh mantap ya, hafalan Qurannya 30 juz. Jadi kadang kan ada alumni pesantren itu, kadang ada alumni pesantren tapi gak hafal Quran, mungkin hafal ayat ya, banyak hafalnya tapi nggak 30 juz juga ya. Ada yang alumni pesantren tapi hafal 30 juz ya dari Quran. Yang sangat mengejutkan, dia itu zinah ya, dia selingkuh kemudian zinah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dan zinahnya tuh ngeri ya, dia zinahnya nggak cuma dengan satu laki-laki ya, dia zinah ada beberapa mungkin laki, jadi dia selingkuh ya. Kemudian dia itu selingkuh lagi, jadi selingkuhannya diselingkuhi gitu ya, dia berzinah gitu. Hafal Quran coba 30 juz ya. Jadi ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat ya, ini malu-maluin banget juga ya. Kenapa kok hafizoh, hafal Quran, tapi kok sampai gitu ya. Sebetulnya ini ada yang perlu dipahami juga oleh masyarakat ya, terutama bagi masyarakat yang sangat disayangkan langsung mengambil satu kesimpulan. Kesimpulannya seperti, apain hafalin Quran ya, pada akhirnya gitu-gitu juga ya, sama aja. Ada yang perlu dipahami oleh kita semuanya, sebetulnya apa sih pengaruh dari hafal Quran dan perilaku ya. Jadi gini ya teman-teman, jangankan manusia ya, teman-teman juga ya, kita semuanya harus tahu bahwa coba makhluk yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa coba? Jawabannya adalah iblis. Ya otomatis teman-teman pasti tahu ya, ini si influencer yang hafal Quran ini siapa ya. Dia juga sebetulnya mu'alaf ya. Dia masuk Islamnya itu pas masih kecil, dan suaminya juga mu'alaf ya, pasti tahu lah ya. Iblis adalah makhluk yang paling terlaknat ya, yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kita ketahui juga bahwasanya iblis itu adalah dulunya adalah makhluk yang paling taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadahnya itu luar biasa ya. Ranking 1 ya dari semua makhluk sejagat raya ini itu dulunya ya, iblis itu. Iblis juga ini ya, iblis itu hafal Quran juga ya, gak cuma hafal tapi memahami kandungan-kandungan yang ada di dalamnya, asbabun nuzulnya itu hatam ya. Pokoknya iblis itu cerdas ya. Ya teman-teman juga harus membuka mata juga ya, banyak kok malah. Jadi mayoritas yang hafal Quran itu orang-orang hebat ya. Jadi apalagi, jadi biasanya hebat itu mereka itu tidak hanya hafal tapi memahami kandungan-kandungan yang ada di dalamnya, dan yang lebih penting lagi adalah mempraktekkan, mengamalkan ajaran-ajaran Quran itu sendiri ya. Jadi tidak hanya ada di otak saja tapi diamalkan. Ibaratkan orang yang hafal Quran itu, jadi ada beberapa macam orang yang hafal Quran ya. Ada orang hafal Quran itu cuma hafal aja, maksudnya dia tidak memahami isi kandungan Quran, tapi dia hafal ya, hafal 30 juz mungkin ya.
Dan untuk masalah perilaku itu mungkin tetap ya pada akhirnya karena memang tidak paham isi kandungan Quran, ya udah dia ya kembali lagi. Jadi kalau yang seperti ini itu jadi hafalan Qurannya itu sama sekali tidak ada pengaruhnya. Karena memang dia kan tidak paham, tapi tetap dapat pahala yang luar biasa ya. Gitu. Jadi yang namanya pahala menghafal Quran itu nanti di akhirat itu Al-Quran itu akan mendatangi si penghafal ini dan akan membela habis-habisan ya si penghafal ini. Dan mendapatkan tentunya tempat yang istimewa juga ketika di surga. Surga itu kan ada beberapa tingkat ya, otomatis untuk penghafal Quran ini ada memiliki tempat yang memang lebih mulia daripada yang tidak hafal Quran ya. Oke, ada juga yang hafal Quran, dia tuh hafal dan faham, tapi tidak mengamalkan isi kandungannya ya. Jadi sebetulnya gini ya teman-teman, justru yang paling berdosa itu yang seperti ini ya. Ketika ada seseorang itu tidak tahu ya, misalkan seseorang itu memang tidak tahu bahwa di dalam Islam itu tidak boleh berzina, mungkin di pedalaman atau apalah. Ketika dia melakukan dosa itu, maka ya karena memang tidak tahu ya, maka tidak ada dosa gitu ya. Paling yang dosanya itu orang-orang sekitarnya yang memang gak ngasih tahu gitu kan. Ada juga yang hafal Quran, kemudian dia itu memahami dan mempraktekannya. Nah ini yang terbaik ya. Misalkan praktek itu terkait zina aja ya. Di dalam Quran kan ada ayat berbunyi wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Ya udah itu dia praktekkan gitu. Jadi ketika ada sesuatu hal yang berisiko terjadinya zina, dia terjerumus kepada zina, langsung dia jauhi gitu ya. Misalkan dia lagi jalan, dari kejauhan ada perempuan yang mungkin pakaiannya itu sedikit ya, sedikit yang dipakainya, langsung dia jauhi supaya untuk menjaga keselamatan dia ya. Jadi betul-betul ajaran dari Qurannya itu betul-betul dia amalkan dan dia praktekkan. Dan ini sebetulnya kan manusia itu ada akal, ada syahwat ya. Ya sebetulnya manusia itu tinggal memutuskan aja apakah mau mengamalkan ajaran-ajaran Quran itu atau enggak. Ini sebetulnya kembali kepada si orang yang paham itu. Ya kayak iblis lah, iblis itu kan kurang apa kan, cerdas gitu kan, hafal Quran, memahami, tapi tidak mempraktekannya, bahkan dia itu malah sebaliknya ya, karena kesombongan yang membuat dia seperti itu. Dan manusia juga kalau misalnya yang memang seperti itu ya udah ya. Jadi gini ya, intinya sih kembali kepada kesadaran ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah dan memberikan berbagai penjelasan tentang agama Islam melalui Al-Qur'an dan sampai kepada seorang penghafal itu tinggal bagaimana si penghafal itu memutuskan apakah mau taat atau tidak. Dan realitanya kan yang taat banyak, yang tidak juga ada gitu. Cuman kadang yang viral, yang betul-betul booming itu yang tidak taatnya ini ya, sehingga yang lainnya itu seolah memang gak dilihat gitu kan. Jadi seperti kain putih ya, ketika ada bercak setitik kotor itu pasti yang dilihatnya itu yang kotornya gitu ya. Yang putihnya itu, yang putih bersihnya itu tidak dilihat. Ini pasti teman-teman juga tahu ya si influencer ini siapa. Alumni pesantren hafal 30 juz kan, wah gitu. Sangat disayangkan ya. Jadi semenjak kejadian, dia tuh di medsos ya, dia tuh kayak nggak pernah berbuat dosa gitu ya. Bayangkan jadi di media sosial ini, harusnya kan dia ini
jadi diserang netizen. Yang saya bingung ini followernya tuh kok makin banyak ya, sampai 1 juta lebih gitu loh. Ini gimana sih? Jadi katanya mau apa, cancel culture ya. Jadi cancel culture itu kita ramai-ramai blokir dia, termasuk misalkan brand-brand atau produk-produk yang ada kaitannya, yang terafiliasi dengan dia. Misalkan ada, bukan cuma endorse ya, cancel culture ini misalkan dia ini memang eh, dia ini misalkan bukan kerjasama, tapi memang dia bayar ke makeup artist gitu ya. Nah, si perusahaan yang mau untuk apa dipakai jasanya oleh dia ini diserang juga gitu kan. Jadi sehingga dia tuh emang betul-betul diserang habis-habisan gitu. Ya minimal itu sampai dia tuh betul-betul tahu diri ya, sampai sadar gitu. Jadi yang saya lihat ini followernya malah nambah, ini gimana ya? Aneh gitu. Yang saya kasihan tuh suami sama anak-anaknya gitu kan. Tapi ini mungkin ujian juga ya buat suaminya, karena kan suaminya tuh masuk Islam ketika setelah dia ini menikah dengan si influencer ini ya. Jadi ini saya berpikir mungkin Allah itu sedang menguji dia. Kalau misalnya kamu memang mau masuk Islam ya, kalau misal apakah kamu itu masuk Islam karena dia atau karena aku gitu kan. Dan pada sampai hari ini dia, si suaminya ini masih Islam ya, tapi kan kita nggak tahu. Islam itu tidak hanya syahadat sebetulnya ya, rukun Islam itu yang 5 itu harus dikerjakan. Dan kita mudah-mudahan si suaminya ini diberikan ketabahan dan kesabaran ya, dan semoga memang diganti dengan pasangan yang lebih baik, yang lebih seorang istri yang bertanggung jawab ya, dan akidahnya dikuatkan lagi gitu kan, dan tentunya dijauhkan dari hal-hal yang salah paham ya gitu. Misal trauma menikah dengan penghafal Quran dengan santri gitu kan, padahal kan yang baik-baik juga jauh lebih banyak gitu. Itu ya teman-teman ya, untuk kalian yang udah ngefollow dia, saran saya mending di unfollow sih, blokir aja rame-rame ya. Ya minimal sampai, ya masalahnya sampai hari ini dia tuh masih update kayak yang apa ya, kayak lurus aja gitu kan. Gitu. Masalahnya dia udah memberikan contoh yang apa ya, yang jelek gitu. Pertanyaannya mungkin kenapa kok, maksudnya kan ini urusan orang lain, ngapain kita ikut campur ya. Jadi untuk saya pribadi ya, kenapa agak khawatir dengan kejadian seperti ini, karena kita melihatnya itu dari sisi edukasi ya. Kalau misalkan orang seperti dia itu dinormalisasi, mau gak mau pasti menurut saya lama-kelamaan jadi budaya gitu. Ya misalkan kamu misalkan punya kamu memiliki seorang istri gitu kan. Kemudian istri kamu itu selingkuh, zina dengan cowok ini gitu kan. Nanti kalau misalnya dinormalisasi pasti cepat atau lambat menjadi suatu budaya yang mengerikan ya. Karena kan ya jarang gitu loh ada yang kayak dia, ngeri kan, hafal Quran begitu ya. Jadi kita juga harus melihat sisi edukasi, apalagi kan ini menjadi tontonan publik ya, ditonton oleh anak-anak kita juga, terekam dalam otak. Jadi dalam otaknya itu takutnya yang dikhawatirkan ini ditonton oleh anak-anak kita dan dianggap sebagai suatu hal yang memang yang seperti itu kan memang ada gitu. Maka kita melakukan cancel culture terhadap dia itu supaya memang yang anak-anak kita yang menonton itu memang melihat nih, kalau misalnya mengerjakan hal-hal mengerikan seperti ini, itu sanksi sosialnya itu luar biasa. Ini sanksi sosialnya. Makanya kamu harus setia terhadap pasangan, harus jaga nama baik agama,
ya, jadi perselingkuhan itu, kemudian zina itu betul-betul mengorbankan anak ya. Takutnya ini menjadi suatu budaya yang memang ternormalisasi dengan sendirinya. Jadi mungkin seperti itu ya, kita mengharapkan bangsa kita ini dipenuhi dan dihuni oleh orang-orang yang memang memiliki perilaku yang baik. Jadi gitu ya teman-teman, semoga kita dikaruniakan pasangan yang setia, semoga kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang yang soleh, orang-orang yang membuat kita itu bahagia, senang, tanpa harus membahayakan kita, dan orang-orang sekitar kita bisa memberikan pengaruh positif kepada anak-anak kita, dan tentunya kita selamat dan bahagia di dunia maupun akhirat ya. Oke, mohon maaf bila ada salah kata ya, bukan berarti saya menggurui, ini hanya sekedar mengajak. Mungkin itu saja dari saya ya. Sekali lagi, apabila ada hal-hal yang kurang baik dari video ini, mohon untuk dimaafkan ya. Apabila ada yang salah maka itu murni dari kesalahan saya. Silakan komentar saja, gak apa-apa ya. Kalau ada yang baik-baik maka itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.